di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Mengenal Yesus dengan benar. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mengenal adalah suatu kata yang tidak asing bagi kita. Kata ini dapat berarti mengetahui, tahu akan sesuatu. Alkitab menguraikan pengertian yang cukup luas dan mendalam tentang kata mengenal, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kata ini memiliki pengertian mengenal lebih spesifik yang disertai dengan hubungan yang intim, manis, mesra, layaknya hubungan antara suami istri. Dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengharapkan dalam doanya agar jemaat di kota Efesus memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Hal ini berarti masih ada orang percaya yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dengan benar. 3 hal penting ini akan menolong kita untuk memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. 1. Siapakah yang dapat mengenal Yesus dengan benar? Ayat 15 dan 16. Pada ayat 15, Paulus menyebut jemaat Efesus sebagai orang yang telah beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebutan ini juga sepadan dengan yang digunakan untuk menyebutkan jemaat yang ada di Tesalonika sebagai orang yang telah berbalik atau bertobat atau berpaling dari kuasa kegelapan. 1 Tesalonika 1 ayat 9, yaitu mereka yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Sebutan yang kedua bagi jemaat Efesus adalah mengasihi. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka telah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kasih memang membutuhkan bukti yang dapat terlihat oleh mata. Bukti jemaat Efesus mengasihi Tuhan adalah mengambil keputusan melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bandingkan Wahyu 2 ayat 1-3. Dari dua sebutan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka adalah orang yang telah bertobat, menerima Tuhan Yesus secara pribadi, dan mereka yang sangat mengasihi Tuhan dengan cara melayani Tuhan. 2. Bagaimanakah caranya untuk mengenali Yesus dengan benar? Ayat 17. Ada 2 hal yang diperlukan bagi seorang yang memiliki kerinduan untuk mengenali Yesus dengan benar. Ayat 17c, 1. Roh hikmat, dan yang kedua, wahyu. Kedua istilah ini harus dimengerti dalam latar belakang Perjanjian Lama. Ayub 28 ayat 12 dan Yeremia 9 ayat 23 yang memiliki pengertian bahwa pertama, hikmat tidak datang dari akal budi manusia atau diperoleh dengan kepandaian manusia dalam mereka-reka kebenaran Allah, melainkan adalah pemberian Allah. Kedua, bahwa wahyu adalah penyataan diri yang penuh anugerah dari Allah yang senantiasa berinisiatif menyatakannya kepada manusia. Dengan demikian, Allah lah yang berinisiatif mempersiapkan akal budi manusia untuk menerima wahyu. Inilah yang disebut penerangan ilahi atau iluminasi yang memungkinkan manusia dapat mengenal Allah secara benar. 3. Apa akibatnya bagi orang yang mengenal Yesus dengan benar? Ayat 18-23. Akibat seorang mengenal Yesus dengan benar ditandai dengan kata betapa, yakni pertama, memiliki kekayaan kemuliaan bagi orang kudus. Yang dimaksudkan adalah bahwa di dalam Kristus yang hidup, Allah telah menyediakan kemuliaan bagi orang yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan mengenal Yesus dengan benar. Kemuliaan adalah pembaharuan hidup bagi setiap orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kemuliaan inilah yang memampukan seseorang
untuk kembali hidup memuliakan Tuhan. Kedua, mengenal hebat kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Pada ayat ini Paulus menggunakan 3 istilah Yunani, yaitu energeia atau kegiatan, kesanggupan yang bekerja, kratos, kekuatan hebat yang efektif, dan iskus, kekuatan atau kuasa. Jadi dari 3 istilah ini, Paulus ingin mengatakan bahwa kesanggupan untuk bekerja secara efektif dan penuh kuasa adalah dari Allah. Kekuatan kuasa ilahi inilah yang bekerja dalam diri setiap orang percaya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Sahabat Iktus, keputusan untuk menerima Kristus secara pribadi adalah baik, dilanjutkan dengan mengambil komitmen kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan atau pelayanan. Allah tidak hanya mengharapkan kita percaya dan hidup dalam pertobatan saja, tetapi Ia juga mengharapkan agar terus bertumbuh mengenalnya. Dan itu terbukti melalui pelayanan yang kita lakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Tidak mungkin saya dapat mengenal Yesus secara benar dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Saya harus memohon hikmat dan wahyu dari Tuhan untuk menerangi pikiran saya. Semakin saya mengenal pribadi Kristus dan karyanya dalam hidup saya, maka saya dimampukan untuk hidup memuliakan Dia dan memiliki kuasa untuk mengalami kemenangan dari hari ke hari. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tanda bahwa saya dapat mengenal Yesus dengan benar? Bagaimana cara saya untuk mengenal Yesus dengan benar? Apa akibatnya bila saya mengenal Yesus dengan benar? Tuhan Yesus, semakin mengenalmu adalah kerinduan saya setelah saya mengalami pertobatan sejati. Mengenal pribadimu dan karyamu merupakan kekayaan kekal yang lebih tinggi nilainya dari segala sesuatu. Saya menyadari bahwa saya membutuhkan hikmat dan wahyu untuk dapat semakin mengenalmu. Ya Roh Kudus, berikan penerangan dalam hati saya untuk memahami firman Tuhan dan saya hidup di dalamnya. Saya bersyukur karena semakin saya mengenalmu, maka semakin hari saya semakin dimampukan untuk hidup memuliakanmu. Bahkan saya mengalami kehidupan yang penuh kuasa hingga banyak orang dapat mengenalmu melalui hidup saya. Amin. Semakin mengenal Tuhan, semakin hidup memuliakan Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.